Halo teman-teman, apa kabar teman-teman semua hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik, yang sehat. Ketemu lagi dengan saya Taat Budiono di video kali ini. Nah teman-teman semua, di video kali ini saya akan memberikan tips menjadikan handphone smartphone kita sebagai kamera di video conference. Bagaimana caranya? Kita ikuti aja. Simak terus video ini sampai selesai. Nah, baik teman-teman, apa aja yang perlu dipersiapkan untuk menjadikan handphone kita sebagai kamera di video conference? Oke, yang pertama perlu dipersiapkan adalah tentu saja handphone Anda, teman-teman, handphone teman-teman, kemudian kabel USB bawaan dari handphone tersebut, dan yang ketiga adalah aplikasi Droid Cam, ya. Droid Cam dan Droid Cam Client, ya. Jadi ada dua aplikasi, kita pakai Droid Cam dan Droid Cam Client. Buat teman-teman, langkah pertama yang perlu dipersiapkan adalah silakan teman-teman download dulu aplikasi Droid Cam di Play Store, ya. Silakan teman-teman pergi ke Play Store. Kemudian setelah pergi ke Play Store, teman-teman cari saja Droid Cam, ya. Kemudian diinstal aplikasi tersebut, ya. Nah, setelah aplikasi itu terinstall, yang perlu teman-teman lakukan adalah men-setting, ya, USB debuggingnya. Bagaimana cara men-settingnya? Cukup mudah. Silakan teman-teman pergi ke menu setting yang ada di HP teman-teman, ya. Kemudian setelah itu teman-teman pergi ke pilihan pengembang, ya. Lalu setelah pergi ke pilihan pengembang, di bagian bawah itu ada debugging USB. Ini silakan diaktifkan, ya, dengan cara mengklik, ya. Izinkan melakukan debugging USB, atau kalau dalam bahasa Inggris ya allow to USB debugging. Oke, ya. Nah, buat teman-teman yang menu pilihan pengembang ini tidak ada, bisa dimunculkan dengan cara pergi ke about your phone atau tentang ponsel, ya. Kemudian informasi perangkat lunak, ya, atau misalnya software, ya. Kemudian setelah itu teman-teman pergi ke nomor versi, atau di HP yang lain mungkin ada build number, ya. Diklik 7 kali. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, otomatis, ya, menu pilihan pengembang ini baru muncul, dan setelah itu baru bisa teman-teman aktifkan USB debuggingnya, ya. Ini harus diaktifkan. Baik, setelah diaktifkan tadi USB debuggingnya, yang perlu teman-teman lakukan adalah berikutnya pergi ke Droid Cam, ya. Oke, sekarang kita menggunakan kabel USB ini untuk mengkoneksikan antara Droid Cam dengan laptop yang sudah kita siapkan. Sebelum itu teman-teman silahkan install terlebih dahulu Droid Cam Client di PC atau laptop teman-teman. Caranya silahkan pergi ke Google, kemudian cari Droid Cam Client. Nah, setelah itu silahkan diklik yang ini, ya. Nah, silahkan dipilih yang untuk Windows, ya. Diinstal dan kemudian selesai penginstalan baru kita bisa gunakan, ya. Nah, setelah terinstall baik yang Droid Cam di handphone dan juga Droid Cam Client di laptop, langkah berikutnya adalah kita mengkoneksikan antara handphone dengan laptop ini, ya. Silakan, mari kita koneksikan. Baik, sudah terkoneksi, silakan dibuka
Droid Cam-nya yang ada di handphone ya. Tampilannya seperti ini, tidak ada yang rumit ya di sini. Yang mungkin perlu teman-teman lakukan adalah di setting. Ya, di sini teman-teman bisa melakukan setting untuk kameranya, mau pakai kamera depan dari ponselnya atau pakai kamera belakang. Ya umumnya kamera belakang biasanya resolusinya lebih bagus dibanding kamera depan. Tapi di sini saya menggunakan kamera depan karena untuk memonitor gambar yang dihasilkan ya. Silakan ini diatur. Selebihnya biarkan seperti ini, tidak perlu di rubah-rubah. Nah, setelah ini kita setting tadi, kita kemudian buka Droid Cam kliennya yang ada di PC atau di laptop teman-teman ya. Silakan dibuka, kemudian akan muncul seperti ini ya. Akan muncul pilihan seperti ini. Kita pilih yang USB ya. Kemudian kita checklist yang video ya, karena kita hanya akan mengambil videonya, tidak menggunakan audio. Setelah itu ya, ini tentu belum connect ya. Di sini saya perlu refresh dulu untuk mengkoneksikan antara handphone dengan PC. Saya refresh. Nah, ini sudah terdeteksi koneksinya. Baru setelah itu kita siap gunakan ya. Misalnya kita langsung klik saja start. Nah, ini adalah gambar dari kamera HP saya ya. Ini gambarnya seperti ini, jadi terlihat lebih jelas ya, karena memang resolusinya lebih bagus. Biarkan aplikasi yang di PC ini berjalan, tidak perlu di close, bisa di minimize, tidak apa-apa. Berikutnya, silakan untuk mengkoneksikan ke video conference, silakan teman-teman pergi ke video conference-nya. Di sini saya menggunakan Google Meet ya. Silakan teman-teman, ini bisa dipakai di Google Meet atau di Zoom ya. Tapi saya di video ini ingin menjelaskan di Google Meet. Kita langsung buka saja Google Meet-nya ya kan. Nah, setelah itu oke, ini sedang running Google Meet-nya. Nah, di sini kita bisa lakukan setting ya. Di sini bisa kita lakukan setting di more option. Oke, kita terus pergi ke setting, lalu kita pilih video ya, dan kita pilih kameranya, kita pilih Droid Cam Source 3. Nah, ini sudah otomatis terganti setting kameranya dengan kamera yang ada di HP saya ya. Oke, setelah itu baru kita mulai join ya. Nah, inilah dia ya. Tinggal nanti teman-teman pakai ya tripod agar gambarnya lebih luas gitu ya, tidak terbatas. Nah, teman-teman sekalian, begitu tips dan tutorial cara menjadikan kamera di HP sebagai kamera untuk webcam atau video conference. Jadi hasil yang ditampilkan bisa lebih maksimal dan membuat audiens kita merasa nyaman dengan gambar kita. Saya rasa cukup untuk video tutorial kali ini, semoga bermanfaat, dan buat teman-teman yang ada kesulitan bisa bertanya di kolom komentar ya. Sebelum saya tutup, jangan lupa untuk tekan tombol like atau juga subscribe channel YouTube saya. Support saya untuk semangat membuat video-video selanjutnya. Terima kasih, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.